Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek akan bercerita cerita si miskin bersama ibunya. Tinggallah di desa di tepi sungai. Hiduplah si miskin bersama ibunya. Pencaharian mereka sehari-hari mencari kayu bakar. Setelah kumpul kayu bakar dijual ke kota untuk membeli bahan sehari-hari. Si miskin anak yang rajin, anak yang suka beribadah dan suka baca Al-Quran. Suatu hari suatu malam si miskin sholat malam, setelah itu baca Al-Quran, setelah itu tertidurlah dengan nyenyak. Si miskin bermimpi bertemu dengan seorang putri raja di kota. Si miskin melihat putri raja itu cantik jelita. Dia ingin melamarnya menjadi istrinya. Siang hari, dia berceritakan kepada ibunya, "Ibu, tadi malam saya bermimpi, Bu, bertemu putri raja, anak raja di kota. Saya ingin, Bu, melamar dia menjadi istri." Si miskin, "Bagaimana," kata ibunya, "kita mau melamar dia, sedangkan kita ini orang susah, orang tidak punya apa-apa. Saya yakin, Bu, dan percaya kalau jodoh saya, Bu, dengan si putri tuan raja itu adalah jalannya." Suatu hari, sianglah hari, esok harinya pergilah mereka ke kota hendak menemui putri raja. Setelah sampai di kota, sampailah di istana. Di istana itu ada penjaga di pintu gerbang istana. Dia bertanya, "Bolehkah kami bertemu tuan raja?" kata ibu si miskin. Kata penjaga istana, "Apa, ada urusan apa, Bu? Ibu bersama putranya nak bertemu tuan raja." Katanya, "Kami izinkan, kami ingin bertemu tuan raja." "Tidak boleh, Bu, hari ini raja sedang sibuk, tidak boleh diganggu." Pulanglah mereka. Mereka tidak putus asa. Sampailah ke rumah, si miskin berdoa. Esok harinya lagi, dibawanya lah ibunya berangkat lagi ke kota. "Bu, hari ini kita pergi ke kota menemui tuan raja." "Iya, Nak," kata ibunya. Sampai di muka istana, bertemu lagi dengan penjaga istana. Ada apa lagi?" kata penjaga istana, penjaga pintu gerbang istana. "Ibu ini bersama anaknya." "Permisi," katanya, "boleh kami menemui tuan raja, masuk boleh menemui tuan raja?" kata ibu si miskin. Kata penjaga istana, "Nanti dulu, Bu, saya laporkan ke tuan raja." Sampai ke istana, ke dalam istana. "Permisi, ampun tuan raja, ada seorang perempuan bersama anaknya ingin bertemu tuan raja." Kata tuan raja, "Silakan mereka masuk." Sampai ke istana, ibu dan anaknya boleh masuk ke tuan raja. Si miskin gembira dan ibunya gembira mendengar tuan raja mempersilahkan mereka masuk ke istana. Setelah sampai di muka tempat istana, tempat ruangan tuan raja, "Silakan duduk," kata tuan raja kepada ibu si miskin bersama si miskin. Duduklah ibu si miskin bersama si miskin dengan sopan. Lalu kata tuan raja, "Ada apa, Ibu mau bertemu saya bersama putranya?" "Ampun tuan raja," kata ibu si miskin. "Begini tuan raja, kami datang ke sini bersama anak saya si miskin, ingin melamar
putri raja. Hah? Kata Tuan Raja. Apa kalian sudah bercermin? Kata Tuan Raja. Diam saja ibunya bersama si miskin. Begini ibu, ibu sudah berani melamar anak saya. Apa ibu dan anak ibu mau bisa memenuhi syaratnya? Apa syaratnya Tuan Raja? Kata ibu si miskin. Begini ibu, apakah sanggup putra ibu membawa intan sebesar tumpul pisang? Itulah mas kawin anak saya putri raja. Dalam 1 bulan ada membawa intan sebesar tumpul pisang. Tapi karena tidak sanggup dan tidak ada membawa intan seperti tumpul pisang mas kawin anak saya, kamu putra ibu akan dihukum penggal. Kata si miskin menjawab, saya sanggup Tuan Raja. Kata ibunya di dalam hati. Sedih ibunya mendengar. Mengapa anak saya ini berani menganggapkan mas kawin Tuan Putri intan seperti tongkol, mas tungkol seperti tongkol? Apakah ada intan seperti tongkol di dunia ini? Kata ibu semiskin dalam hati. Sedih ibu semiskin. Apa anak saya ini nekat sekali. Lalu Darah si miskin senang dan gembira mendengar lamarannya diterima oleh raja. Ibu si miskin dan si miskin, terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja menerima lamaran kami dan kami permisi pulang. Iya, kata Tuan Raja. Pulang mereka. Berjalanlah ibu si miskin bersama si miskin di tengah jalan. Ibu si miskin berkata kepada si miskin, "Hai anakku, mengapa kamu berani menganggapkan mas kawin Tuan Putri intan seperti tongkol pisang?" "Saya yakin, Bu," kata si miskin, "dan percaya bahwa intan itu sebesar tongkol pisang." Tidak. Ibunya diam. "Kalau jodoh saya dengan Tuan Putri, Bu, mungkin ada jalannya," kata si miskin menjawab. Lalu mereka berjalan. Tidak lama berjalan sampailah ke rumah mereka. Lalu kata si miskin kepada ibunya, "Ibu, saya ingin menemui Tuan Guru. Ingin bertanya, di mana intan seperti tongkol itu ada?" Ibunya sedih. "Apakah anak saya ini sadarkah bahwa intan itu ada, intan seperti tongkol di dunia ini?" Kata ibu dalam hati. "Nah," katanya, "berjalanlah mendatangi tempat Tuan Guru." Sampai tempat Tuan Guru, tetap di ketopnya rumah Tuan Guru. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Tuan Guru. Oh, si miskin. Masuk si miskin. Masuk si miskin. Duduk si miskin, duduk. "Apa kabar si miskin?" "Baik Tuan Guru. Saya kesini Tuan Guru. Saya tadi melamar Tuan Putri Tuan Guru." "Melamar Tuan Putri?" kata Tuan Guru. "Melamar Tuan Putri anak raja di kota." "Melamar Tuan Putri anak raja di kota?" kata gurunya lagi. "Apa syaratnya?" kata gurunya lagi menanyakan. "Begini Tuan Guru, syaratnya mencari intan sebesar tongkol pisang." Gurunya menggelengkan kepalanya. "Oh, mengapa si miskin ini dari mana mendapatkan intan seperti tongkol pisang?" kata Tuan Guru di hati. "Tuan Guru, saya bertanya, di mana ada Tuan Guru intan seperti sebesar tongkol pisang?"
Tuan guru itu marah, tapi si miskin tidak mengerti. Katanya, cari di lautan sana. Percaya si miskin. Kata tuan guru, dan tuan guru itu marah. Terima kasih tuan guru, saya permisi pulang tuan guru. Iya, kata tuan guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata tuan guru. Pulanglah, sampailah ke rumah. Ibu, apa si miskin? Saya ingin ke tepi laut mencari intan seperti tongkol, seperti intan seperti tongkol pisang, kata si miskin mengatakan. Ibunya sedih melihat si miskin seperti itu. Apakah anak saya ini? Tapi semoga, kata ibunya berdoa, semoga ada keajaiban, kata ibunya berdoa dalam hati untuk si miskin sampai di tepi laut. Dia meninggal, lalu dia membacakan Bismillah tawakkaltu ilallah, katanya membacakan sebelum menimba air. Sehari-hari dia menimbulkan air sampai malam. Sehari semalam si miskin menimba air. Lalu dia berkata, mengapa air ini tidak bisa kering? Kata si miskin tidak sadar. Mana mungkin lautan bisa kering, apalagi menimba dengan air, dengan timba, menimba air dengan timba. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, apakah ada di istana, apakah ada di lautan ini intan sebesar tongkol pisang? Katanya berkata, dia lelah, dia tertidur nyenyak. Pagi hari dia terkejut, apa itu ada kelihatan memancar. Terkejut, dia dekati intan, 3 butir intan seperti tongkol pisang. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya. Terima kasih Allah, kau dengar mohonanku ya Allah, kau kabulkan doaku ya Allah. Dia mereka menghampiri, dia mengambil intan 3 butir yang spesial tongkol pisang itu. Dia letakkan di sarungnya. Dia bergegas pulang, lari sampailah ke rumah. Ibu, ibu, ibu. Lalu ibunya keluar. Apa nak? Saya dapatkan intan bu, sebesar tongkol pisang bu. Alhamdulillah, kata ibunya. Tiba-tiba sampai masuk rumah, dia bukakan sarungnya. Ibunya terkejut. Apakah intan ini? Dia lihat, memancarlah intan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata ibunya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kau kabulkan doa anak hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah, intan memantau ya Allah. Lalu dia esok harinya lagi pergilah ibu si miskin bersama miskin ke kota. Berjalan mereka pergi ke kota. Sampai di kota, sampai dekat pintu gerbang istana. Lalu penjaga istana berkata di dalam hatinya, datang lagi ibu bersama anaknya. Apa hari ini putra ibu ini bukan penggal? Katanya di dalam hati. Lalu ia bertanya, Bu, dapatkah sudah mas kawin Tuan Putri? Kata penjaga pintu gerbang istana. Lalu ibunya tersenyum, si miskin pun tersenyum. Lalu persilakan masuk, Bu. Silakan masuk. Sampai di tempat ruangan Tuan Raja.
Lalu mereka masuk, kata Tuan Raja, silahkan duduk, kata Tuan Raja. Duduklah mereka dengan sultan. Kata Tuan Raja dalam hati, nekatnya pemuda ini. Apakah hari ini dia dihukum tunggal? Kata Tuan Raja dalam hati berkata. Lalu Tuan Raja bertanya, apakah putra ibu dapat memenuhi syarat mas kawin anak saya putri? Dapat, Tuan Raja, kata si miskin. Lalu si miskin mengambil sarungnya, lalu dia membukakan sarung. Tuan Raja terkejut. Dalam hati Tuan Raja, anda benar intan. Yang saya cari cuma 1 biji, mengapa 3 biji, 3 butir intan sebesar tongkol pisang, kata dalam hati kata Tuan Raja. Tuan Raja, ya Tuan Raja sedih melihat keajaiban. Tuan Raja berkata, mengapa saya selalu menghina si miskin? Dan si miskin orang yang jujur dan keajaibannya membawa intan sebesar tongkol pisang 3 biji, 3 butir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kata Tuan Raja. Maha besar Tuhan, kata Tuan Raja. Dia benar intan ini. Mak dipanggil, kumpul semua, seluruh di istana kumpul. Kita melihat intan sebesar tongkol pisang 3 biji dan 3 butir intan seperti itu kumpul. Semua kumpul, Tuan Putri pun keluar. Lalu ada satu orang berkata dalam hatinya, betapa kayanya si miskin. Diam-diam dia mempunyai intan sebesar tongkol pisang 3 biji intan seperti tongkol pisang, kata seseorang dalam istana itu. Tuan Putri memandang si miskin, keluarlah air matanya. Dia berkata di hatinya, kasihan si miskin, sampai mencari mas kawin saya intan sebesar tongkol pisang, kata Tuan Putri. Dan Tuan Putri terkejut betapa tampannya si miskin. Mungkin ini jodoh saya, katanya dalam hati. Lalu Tuan Raja berkata kepada seluruh di istana, umumkan kepada seluruh kota bahwa esok kita pesta perkawinan anak saya putri bersama si miskin. Pesta yang meriah, 7 hari 7 malam, diumumkan dari kota sampai desa. Dan si miskin dan si kaya semua berangkat, semua hadir di pesta perkawinan ini. Pesta yang meriah, katanya menurut pengumuman. 7 hari 7 malam pesta. Betapa bahagianya si miskin bersama Tuan Putri. Ibunya pun bahagia. Ibunya dibawa ke istana dan mereka berumah tangga bahagia dan mempunyai keturunan 1 putra anaknya, 1 putri, mempunyai 2 anak. Mereka bahagia. Dan Tuan Raja sudah tua, kata Tuan Raja kepada si miskin, kepada menantunya, hai menantuku si miskin, hari ini engkau aku angkat menggantikan saya. Diumumkan kepada seluruh istana bahwa si miskin diangkat menjadi raja. Karena mertuanya sudah tua, si miskin menjadi raja muda. Lalu mereka berbahagia, rukun damai,
cerita si miskin bersama Tuan Putri. Tamatlah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.